sadar, kita hidup pada masyarakat yang masih kental dengan berbagai budaya yang berkembang. Sebagian masyarakat Indonesia masih menganut berbagai kepercayaan. Salah satunya adalah mitos berupa pantangan dari nenek moyang. Konon, jika pantangan ini dilanggar, akan menimbulkan petaka bagi yang melanggarnya. Mitos yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya masih terbawa hingga kehidupan sehari-hari saat ini. Tapi benarkah hal buruk bisa terjadi? Apa fakta tersembunyi di balik mitos yang berkembang sejak zaman dahulu? Berikut ulasannya, versi on the spot. Berlama-lama di kamar mandi mendatangkan kesialan? Bukan mendatangkan kesialan. Apakah Anda termasuk orang yang sering berlama-lama ketika berada di dalam kamar mandi? Bagi sebagian orang, kamar mandi merupakan salah satu tempat untuk mencari inspirasi dan ruang untuk menyalurkan hobi bernyanyi. Namun tahukah Anda, jika menurut orang dulu, terlalu lama di kamar mandi akan mendatangkan kesialan? Bahkan banyak yang bilang terlalu lama di kamar mandi akan membuat Anda tampak jauh lebih tua daripada umur asli Anda. Bahkan jika Anda senang bernyanyi ketika sedang berada di dalam kamar mandi, maka Anda akan kesulitan dan kelak mendapatkan jodoh yang usianya jauh lebih tua dari Anda. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun hal ini termasuk sesuatu yang dianggap pamali bagi sebagian orang. Faktanya, ketika seseorang menyentuh atau berada di tempat yang basah terlalu lama, maka kulitnya akan berkeriput dan tampak seperti kulit orang yang sudah tua. Sementara menurut ajaran Islam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kamar mandi adalah tempat bagi iblis untuk menggoda manusia. Selama berada di kamar mandi, iblis akan merayu manusia untuk berlama-lama sambil mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karenanya, agama selalu menganjurkan untuk berdoa sebelum dan sesudah ke kamar mandi. Kebiasaan bersedih saat hamil membuat anak cengeng? Meski zaman sudah berkembang, mitos seputar kehamilan masih terus beredar di masyarakat. Salah satunya adalah seorang wanita hamil tidak boleh bersedih karena dipercaya sang bayi kelak akan menjadi anak yang cengeng. Namun, di balik mitos yang beredar, larangan ini ada benarnya. Selama masa kehamilan, sang ibu disarankan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat perasaan bahagia karena suasana hati ibu turut mempengaruhi kondisi janin yang ada di dalam kandungan. Seorang ibu hamil harus hati-hati dalam sikap tindakan perbuatannya. Harus selalu eling lawan waspada ya dengan semua. Bahkan berpikir pun harus hati-hati karena apapun yang dia lakukan itu ya, apalagi sikap perbuatan tindakan itu akan tercermin di dalam jaban bayinya. Sayangnya perubahan hormon pada saat kehamilan membuat perasaan seorang ibu menjadi semakin sensitif dan membuatnya mudah merasa sedih. Itu sebabnya keluarga dan orang terdekat harus selalu menemani juga memberikan support kepada sang ibu. Menggunting kuku malam hari membuat umur pendek? Memotong kuku merupakan rutinitas yang biasa dilakukan setiap orang sehari-hari. Namun, sebagian orang mengatakan bahwa memotong kuku kaki tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebagian orang tua meyakini untuk tidak menggunting kuku pada malam hari karena membuat usia menjadi lebih singkat. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Seperti melukai jari kita sendiri karena pencahayaan pada malam hari dianggap kurang baik. Besar kemungkinan mitos ini berkembang karena pada zaman dahulu penerangan masih terbatas dan tidak sebaik zaman sekarang. Makan dengan piring retak mempengaruhi jodoh? Setiap manusia diajarkan untuk bersikap dengan baik dan benar, termasuk ketika sedang makan dan minum.
Orang zaman dulu sering mengucapkan pamali untuk menggunakan piring ataupun gelas yang sudah retak di bagian ujung. Mitosnya, orang tersebut akan mendapatkan jodoh yang buruk rupa. Faktanya, piring yang pecah atau retak cenderung mudah menyisakan pecahan-pecahan kecil. Bisa saja pecahan itu masih tersisa pada piring dan ikut termakan oleh kita. Pendapat lain mengatakan, retakan pada peralatan makan bisa menjadi tempat terbaik untuk pembiakan bakteri. Ketika bakteri terus berkembang, tentu akan menjadi berbahaya jika makanan yang kita konsumsi disajikan dengan menggunakan peralatan tersebut. Duduk di atas bantal menyebabkan bisulan? Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Kalimat tersebut sering terdengar khususnya bagi penduduk Pulau Jawa. Duduk di atas bantal dipandang sebagai pamali dan tidak baik dilakukan. Dipercaya ketika seseorang duduk di atas bantal, maka bokongnya akan jadi bisulan. Namun sejauh ini tidak ada alasan medis yang mendukung anggapan tersebut. Alasan yang paling mendekati pembenaran mitos ini adalah fakta jika bantal merupakan tempat paling ideal bagi berkembangnya kuman dan kotoran lainnya. Bantal juga bisa menjadi sarang minyak dan kulit mati dari wajah dan bisa menjadi tempat yang sangat kotor meski tidak terlihat. Secara tidak sadar, kuman dan bakteri yang menempel pada permukaan bantal akan menempel pada permukaan kulit, menyebabkan bisul atau jerawat, terutama pada mereka yang memiliki kulit sensitif. Kamu sering bersiul di dalam rumah? Mungkin kebiasaanmu jadi hilang. Begitu tahu, ternyata bersiul di malam hari bisa mengundang kehadiran makhluk tak kasat mata dan petaka lainnya. Namun di balik mitos yang beredar, perlu diperhatikan juga alasan logis yang bisa menjadi alasan Anda untuk tidak melakukannya. Selain mengganggu waktu istirahat ataupun sembahyang banyak orang, zaman dulu bersiul merupakan sebuah kode pasukan militer di zaman perang, sehingga sembarang bersiul akan mengacaukan komunikasi. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lahirnya larangan bersiul. Membuat rumah menjadi terlihat rapih dan nyaman tentunya merupakan hal baik. Rumah yang bersih membawa kesehatan bagi pemiliknya. Tapi kamu nggak bisa sembarangan juga nih kalau bebersih. Ternyata ada mitos yang melarang kita untuk menyapu di malam hari. Karena bisa menghambat rezeki hingga mengganggu ketenangan mereka yang tak terlihat. Menurut kepercayaan orang tua zaman dulu, kotoran merupakan lambang dari rezeki yang diperoleh. Jadi menyapu pada malam hari ibarat membuang rezeki yang sudah dikumpulkan. Faktanya, orang zaman dulu tidak menyapu di malam hari karena belum semua rumah memasang listrik. Keadaan gelap membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas bagian mana yang masih kotor, kemungkinan barang berharga ikut terbuang saat disapu. Hingga tak terlihatnya hewan berbahaya seperti ular dan kalajengking yang bisa saja membahayakan kita. Dalam sebuah tradisi, seringkali mitos dianggap mengandung pernyataan yang tidak logis. Namun di satu sisi, pantangan ini dipandang sebagai salah satu kearifan lokal yang mengandung rasionalitas terkait dengan etika. Diharapkan kebijaksanaan dalam memaknai kepercayaan dan tradisi secara turun-temurun.